Hai, jumpa lagi dengan saya Rahmatia Eskel, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tumpung. Dengan pengajar praktik Ibu Juria SPD dan fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD. Dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa. Kita masuk ke dalam. Berwawasan tinggi, berbudi mulia. Aset yang tersedia ini ada rencana pembangunan musola Bahrul Ulum SMK Negeri 1 Kempo. Ini atas swadaya teman-teman, kepala sekolah, dan warga sekolah. Ada satu pos satpam. Di sini ada 3 ruangan kelas. Dan satu yang paling kecil yaitu ruangan BK. Di sana ada 2 ruangan kelas, profil tank. Di sana ada 2 lagi ruangan kelas, kemudian di pojok perpustakaan dan ruangan guru. Ini lapangan voli rencananya, lapangan voli, lapangan basket sementara dalam proses pengerjaan. Ruang bengkel agribisnis perikanan air tawar tampak depan. Bengkel TKJ, kemudian 2 ruangan kelas, ruangan guru, kemudian di pojok atas sana ada perpustakaan. Ruang laboratorium teknik komputer jaringan. Nah, ruang laboratorium teknik komputer jaringan ini kita punya akses internet. Ini bantuan dari pemerintah. Yaitu Bakti Aksilot itu. Di sini kita punya lapangan upacara. Biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Lapangan upacara sederhana yang ada di sekolah. Jadi baru sementara seperti ini. Kegiatan pesantren kilat itu meliputi beberapa jenis lomba, misalnya lomba tilawah Al-Quran yang pertama, kemudian lomba ajar, lomba hafal surah-surah juga. Ada 5 item yang kita lombakan dalam kegiatan itu, dan ini merupakan ada panitia ya. Nanti dibuat berarti ada proposal dulu dibuat. Ada programnya yang dibuatkan kepala dan biayanya nanti program. Jadi konkretnya Pak Polis nanti untuk kegiatan pesantren kilat ini berarti menggunakan waktu KPM ya? Di luar KPM. Di luar KPM. Iya. Di luar KPM. Berarti sore. Tidak siang sebelum sholat, setelah sholat zuhur. Iya, hanya kita 1,5 jam. Iya, biar konkret, biar bisa diatur. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaitan dengan pelaksanaan KBM di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa usul saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebelumnya kami di CGP memang sedang membahas tentang pemetaan aset, Pak. Sebenarnya ini ada sosialisasi pemetaan aset, terus terkait nanti kaitannya dengan rencana program kerja kita di sekolah untuk keberpihakan pada murid. Nah, dalam bulan Ramadan ini ada dua hal yang ingin saya usulkan. Yang pertama yaitu pembelajaran kokurikuler. Kokurikuler ini artinya nanti kita meminjam jadi jam pelajaran itu sekitar 10-15 menit sebelum pembelajaran kita membaca Al-Quran bersama siswa. Jadi di sini siswa bisa ditugaskan misalnya artinya setiap jam kita, Pak, misalnya di kelas 11 APAT Mada punya jam 2 kali seminggu, artinya setiap 2 kali seminggu 10-15 menit itu kita adakan tadarus atau pembacaan Al-Quran. Nah, ini sebenarnya adalah program individu saya, program kokurikuler yang ingin saya rencanakan. Siapa tahu juga ada teman-teman yang lain yang ingin ikut serta sama, tapi di jamnya masing-masing. Nah, yang program yang kedua yaitu program satu siswa satu usaha. Ini adalah program Pemprov NTB. Jadi saya singkat di sini program Sasisaha. Ini saya masukkan ke program ekstrakurikuler, Pak. Di program ekstrakurikuler artinya program ini di luar jam pelajaran. Nah, kaitan dengan bulan Ramadan, karena di OSIS itu ada bagian kewirausahaan juga, artinya nanti kita bekerja sama dengan pembina OSIS, Wakasis, dan guru-guru PKK. Bisa kita adakan penjualan takjil misalnya. Walaupun tadi saya sempat berbicara dengan anak-anak OSIS sebagian, katanya akan ada pembagian takjil gratis, tapi tidak ada salahnya juga nanti kita berjualan juga takjil seperti itu. Nanti selanjutnya insya Allah saya akan melakukan sosialisasi dengan siswa OSIS terlebih dahulu, Pak Jung, dengan kaitan dengan Sasisaha ini. Kemudian nanti berikutnya setelah bulan Ramadan baru kita betul-betul melaksanakan program satu siswa satu usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setiap siswa itu diharapkan bisa menyetor satu anak satu surat. Jadi satu anak menyetor ke kita sebagai nilai lebihnya nanti ke guru agama, supaya karena mungkin banyak siswa kita yang belum kenal dengan Ikro mungkin. Karena di Wajah pernah juga pada ketemukan bahwa siswa kelas 2 itu belum bisa membaca Ikro. Jadi kalau memang bisa usulannya setiap awal masuk jam pertama itu yang punya jam pertama ada literasi Quran atau menyetorkan satu surat minimal satu nanti. Jadi kami dari wali kelas bisa merekap siapa yang belum bisa membaca Quran. Jadi budaya positifnya seperti itu. Jadi tidak membutuhkan panitia, tapi minta kerelaan dan keikhlasan masing-masing wali kelas. Jadi kita bisa tahu bahwa di bulan Ramadan ternyata ada literasi Quran. Supaya nanti kalaupun jadi buat nanti setelah ada evaluasi dari wali kelas, oh ternyata dia itu tidak bisa baca Iqra. Jadi guru agamanya bisa mengajar Iqra. Jadi bisa teman sejawat biar dia mengajarkan Iqra-nya, Pak. Saat jam pertama kalau bisa mohon 15 menit. Kita waktu 15 menit mungkin dari kurikulum itu ada waktunya. Dalam nggak banyak, Pak. Itu mohon untuk itu silakan saja. Kalau bisa dilaksanakan, alhamdulillah teman-teman balik kelasnya yang akan menjadi peran di situ. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan Pak Muflis, apa yang disampaikan tadi seperti tadi yang diungkapkan sebelumnya, memang beliaunya ingin mengadakan pesantren kilat. Cuma pesantren kilatnya itu modelnya yang gimana saya belum tahu, makanya dari itu buatkan programnya. Apakah pesantren itu kiainya ceramah saja atau dalam bentuk yang lain? Serentak gitu, biar nanti sama-sama siswa itu ya, oh ya berarti surat Al-Ilah hari pertama, hari kedua surat Al-Falaq, An-Nas. Jadi artinya punya target mereka, ayat 30 itu sudah dihafal atau apa selama bulan Ramadan.
Bukan 30 juz, Pak. Kalau langsung banyak. Jangan 30 juz nih. Mana yang tercapai sih? Jangan dibalik 30 juz 30. Juz 30. Jangan pakai 1 juz, Pak. Iya, maksudnya di juz 30 kan ada yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya hari ini harusnya ada wakase kesiswaannya ya, Haji Amiruddin sama pembina OSIS-nya Pak Muhdis. Kemarin dan kebetulan sebenarnya kita mau pertemuannya kemarin. Cuma kemarin ada rapat-rapat Dewan Guru terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan ya. Jadi kemarin sebelumnya Ibu Anu perkenalkan diri dulu. Jadi Ibu kan kalau yang Ibu nggak ngajar nggak kenal ya. Nama Ibu Rahmatia Eskel. Jadi Ibu memang mengajarnya di Agribisnis Perikanan dan Tawar, Air Laut, PHP dan NKPI kemarin ya, perikanan. Kalau untuk TKJ dan NPL mungkin belum, multimedia juga belum. Jadi Ibu kan program pemerintah itu kan ada namanya Guru Penggerak, program Guru Penggerak. Jadi dalam program Guru Penggerak itu ada beberapa pembahasan sebenarnya yang nanti tujuannya itu dia berpihak ke murid. Ya, karena memang sebenarnya inti dari pembelajaran yang ada di sekolah ini itu adalah murid ya, kalian siswa. Jadi untuk lebih gampangnya karena OSIS adalah perwakilan dari teman-temannya yang lain ya, perwakilan dari teman-temannya yang lain, makanya kita Ibu panggil dulu OSIS. Kebetulan kemarin OSISnya kan ini adalah pengurus-pengurus baru pengurus baru. Di sini sudah ada ketua OSISnya, sudah ada wakil, masih. Terus sudah ada sekretaris, bendaharanya siapa? Oh, Nisa. Awas kameranya nak. Bendaharanya, terus bagian-bagiannya apa saja dalam struktur organisasinya? Di sini ada Menkominfo, keagamaan, kebudayaan. oh beda ya agama sama keluarga negara. Beda. Minta tolong dituliskan. Terus Kewarganegaraan, kebersihan, Menkominfo. Yang kedua divisi kewarganegaraan, divisi Budi Pekerti, divisi Menkominfo, divisi kebersihan, sama divisi kebudayaan. terus kewirausahaannya masuk ke mana? Biasanya kan harusnya ada. Kalau keagamaan sama keagamaan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya Ibu infokan dulu. Sekarang kan istilahnya kita kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi tujuan akhirnya itu yang ingin dihasilkan adalah profil pelajar Pancasila namanya. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu kaitan dengan divisi keagamaan artinya tadi. Kemudian yang kedua ada namanya bernalar kritis. Bernalar kritis artinya orang-orang yang mampu mengembangkan pikirannya, ide, pendapatnya. Itu bernalar kritis, itu profil pelajar Pancasila ya. Terus yang ketiga ada namanya kreatif. Tahu ya kreatif? Kreatif, kemudian mandiri, bergotong royong, sama yang terakhir berkebinekaan global. Jadi berkebinekaan global itu artinya kita tidak boleh membuang kebudayaan, latar belakang budaya kita. Jadi ini kebinekaan global nanti pasti kaitannya sama kebudayaan ini ya, kebudayaan ini. Kemudian Menkominfo itu pasti nanti yang mempublikasikan ya, publikasi. Kemudian kewarganegaraan bisa masuk ke dalam kritis, nanti sambungannya kalau komisinya dikaitkan dengan diskusi yang lain. Ini sebenarnya masuk sama keagamaan
paham tadi ya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, yaitu nanti pasti masuknya ke keagamaan dan budi pekerti luhur ya. Ya Bu. Terus yang kedua ada tadi bernalar kritis. Bernalar kritis artinya orang yang mampu mengembangkan ide-ide pendapatnya secara kritis. Jadi dia punya ide, punya pendapat yang bisa disampaikan dan dilaksanakan. Menkominfo juga bisa. Kemudian kreatif, mandiri, ya, gotong royong. Gotong royong artinya nanti kaitan dengan bidang kesehatan budaya. Terus yang terakhir adalah tadi kebinekaan global. Ini kaitannya dengan kebudayaan. Nah, kenapa Ibu ada di sini? Jadi di sini dalam CGP itu ada istilahnya pembahasan pemetaan aset. Pemetaan aset itu artinya apa yang dimiliki sekolah kita, baik sarana prasarana, baik itu secara lingkungan biotik dan abiotiknya. Jadi sarana prasarana itu kan dia kaitannya sama bangunan-bangunan fisik. Nah, kita punya apa saja? Bangunan fisik di sekolah, asetnya apa saja? Itu bangunan fisik aset kita ya. Sarana prasarana kita itu bangunan beserta alat bahannya. Jadi kalau sarana prasarana, kalau prasarana itu gedungnya. Ya, itu bedanya sarana sama prasarana. Prasarana itu gedungnya, bangunannya, sarana itu alat dan bahannya. Itu bedanya ya. Nah, terus kemudian apa lagi aset kita? Aset itu ada 7 aset sebenarnya. Ada aset modal manusia. Modal manusianya siapa saja? Ada kepala sekolah, ada guru, di sini ada TU, ada siswa, modal manusia orang tua siswa, ya ada meeting. Itu semuanya modal manusia. Ada modal sosial. Modal sosial artinya bagaimana pergaulan kita sesama. Modal politik, bagaimana trik-trik politik yang kita bangun. Modal agama, ya itu semua modal namanya. Modal alam artinya langsung lingkungan alam sekitar ini. Kalau modal fisik tadi ada bangunan-bangunan yang sudah dibangun ya. Nah, apa kaitannya aset ini? Kaitan aset ini yaitu dengan program kerja kalian ya. Jadi nanti kan kalian pasti ada program kerja. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya. Laboratorium atau ruang bengkel agribisnis perikanan air tawar. Ini tampak dari depan ruang bengkel kita. Ruang bengkel agribisnis perikanan air tawar. Ini ada ya, masuk ke dalam dulu. Ini masih berantakan karena kemarin digunakan untuk ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Masih ada juga peralatan NKPI, tabung oksigen, pakan, dan piala. Di sini ruang belajar untuk agribisnis perikanan air tawar. Dalam hari buku
Kemudian di sini ruang ketua jurusan. Kebetulan kemarin baru pindah-pindah, jadi masih belum beres. Kebetulan saya di sini sebagai ketua konsentrasi keahlian, jadi saya tidak mewawancarai teman-teman yang lain, langsung saya jelaskan dalam video. Nah, di sini ruangan barang. Barangnya masih ada sebagian di bengkel APHP. Ini sebagian yang sudah dipindah, ada baskom seleksi untuk menyeleksi ukuran ikan, kemudian ada plastik kemas, ada sebagian barang nautika itu jaring, dan ada pakan. Nah, ini di ruang bengkel agribisnis perikanan air tawar kita punya ini seser induk yang kemarin dibuat oleh siswa bersama guru produktif kreatif kewirausahaan dan kreatif PKK dan guru produktif bersama siswa. Di sini ada buku-buku perikanan. Kemudian di sini ada lemari alat. Lemari alatnya ada mikroskop dan Erlenmeyer. Biasanya ini untuk praktek pakan alami, pakan buatan. Mikroskopnya banyak. Dalamnya belum kita isi. Ya, baru terisi. Ini kolam ukuran 6x9 untuk satu kolam. Yang kedua juga sama, cuma di sini kami menyediakan kemarin untuk kolam pemijahan dan pendederan. Belum diisi ikannya. Ini baru ikan nila sementara kemarin. Ikan nila hasil pendederan oleh kelas 12. Berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Ikan nila hitam dan nila warna juga. Di sini ada 4 kolam kecil, ukurannya sekitar 2 kali Bermutu dan berkarakter kuat, 1,5. Di sana kolam pembesaran. Kemudian satu lagi masih ada kolam pembesaran ukuran yang sama, yaitu 6x9. yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi. Ini adalah salah satu aset yang dimiliki oleh SMK kami, yaitu ruang bengkel jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Menerjang zaman menyongsong pembangunan. Kita bisa lihat lahan di depan sekolah masih lumayan luas. Ini masih bisa dibangun beberapa bangunan lagi. SMK bisa, SMK cerdas. Jadi bengkel APHP ini terdiri dari 6 ruangan. Di sini ada ruang proses pengolahan, ada ruang barang, ruang proses pengemasan. Nah, tapi sementara kemarin ruangan atau aset ini kami gunakan sebagai kelas karena sekolah kami masih kekurangan kelas ruangan. Ini ada 3 ruangan di sini yang kemarin kami jadikan kelas. Sementara di sini kemarin pada saat bengkel APAT dipinjam untuk digunakan sebagai ruang guru, jadi peralatan
dan bahan untuk jurusan agribisnis perikanan air tawar kami simpan sementara di bengkel agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, ini selanjutnya ruangan keempat. Di bengkel APHP biasanya dilaksanakan untuk praktek siswa. Di sini ada meja kerja, kemarin digunakan untuk uji kompetensi keahlian untuk menguji internal, penguji eksternal, dan pembagian kelompok. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berkunjung di ruangan atau bengkel agribisnis pengolahan hasil perikanan dan ketemu lagi ini rekan saya Ibu Puji Astuti ya, yang kemarin saya temani coaching. Kebetulan beliau adalah kepala program ketua kompetensi keahlian atau ketua konsentrasi keahlian untuk jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah Ibu, boleh saya tahu siapa yang termasuk dalam pengurus bengkel APHP ini? Ya, kalau pengurus bengkelnya itu Ibu Upik Lucia, SPB. Beliau posisinya sebagai Kambing, kepala bengkel. Kemudian Ibu Nur Adelia ini apa ya? emisinya? Emisi. Ya, emisi. Itu aja sih kalau dilihat. Ya, sederhananya seperti itu Bu ya. Nah, saya mewawancarai Ibu kali ini kebetulan karena kepala bengkelnya lagi berangkat umroh Bu ya. Rencananya berangkat umroh, jadi saya mewawancarai Ibu sebagai KPK dan nanti Ibu Nurul Adelina sebagai teknisi di bengkel ini. Nah, boleh saya wawancara Ibu terkait dengan aset yang dimiliki oleh bengkel ini Bu ya. Nah, aset ini sebenarnya kenapa perlu saya tanyakan, karena itu merupakan penunjang program untuk nanti program yang akan kita buat untuk sekolah itu yang keberpihakannya nanti pada murid Bu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana peralatan, bahan, sarana prasarana ini bisa digunakan untuk menunjang kegiatan murid. Oke Bu ya. Oke. Ini alat apa ya Bu ya? Ini mesin packing otomatis khusus untuk makanan yang partikelnya kecil Bu, seperti gula, kopi, bisa. Oh iya. Ini sudah pernah digunakan Bu? Kalau digunakan pada saat praktek sih belum Bu ya. Ini kali kalau mau packing pakan ikan, kalau yang berhubungan sama jurusan kita, ini bisa pakai ini. Artinya nanti akan direncanakan bisa digunakan Bu ya? Karena banyak sekolah lain malah yang pengen datang sewa ini di sini. Jadi alhamdulillah kita punya sendiri. Nanti semoga bisa menghasilkan produk yang bisa langsung dipakai. Nah, kaitan dengan alat ini Bu, kita kan punya program yang memang dari pemerintah satu siswa satu usaha. Nah, dan program tersebut sudah saya rencanakan masuk ke program sekolah kita, insya Allah, dan nanti artinya kita bisa bekerja sama Bu untuk melaksanakan program tersebut dan didukung dengan alat ini Bu ya. Luar biasa programnya Bu ya. Luar biasa. Jadi satu siswa satu usaha. Alat sudah ada, tinggal dimanfaatkan bisa Bu. Cuma nanti memang rencananya saya dia akan masuk ke kegiatan ekstrakurikuler dulu Bu, karena untuk menghandle semua siswa sekaligus kan kita agak susah. Jadi memang kita jangan dulu memaksa lah, kita bawa pelan-pelan sampai nanti akhirnya mungkin bisa menjadi program wajib. Oh, habis itu udah school. Oke, kita ke alat selanjutnya. Oh ya. Ini chiller 2 pintu bersih kan freezer, kalau bisa diatur dulu suhunya. Untuk menyimpan produk-produk beku yang dihasilkan oleh APHP. Kalau alat ini sudah sering digunakan Bu ya? Oh, sering sekali Bu, sudah sering sekali digunakan. Karena kita sudah sering buat produk-produk kayak bakso, kemudian loin tuna. Boleh saya lihat produknya Bu? Oh, silakan Bu. Ini hasil praktek siswa kemarin. Nah, ini bakso tuna hasil praktek siswa pada saat uji kompetensi keahlian ya. Ya. Yang mau pesan boleh langsung ke bengkel APHP. Cuma belum dikasih. Oh ya, belum dikasih label.
Karena memang kalau disimpan di freezer nanti kan rusak dia ya. Yes. Namanya ini mesin vakum Bu. Mesin vakum ini juga sudah sering digunakan Bu ya. Udah sering Bu. Fungsi Ada dua. fungsi mesin vakum itu sendiri Untuk menyerap oksigen yang ada dalam kemasan supaya dia bertahan lama. ya agar tidak terjadi oksidasi Bu ya Yes. pada makanan. Jadi ini meat grinder buat menghancurkan daging kita punya 2, blender mixer kita punya 2, bakery mixer kita punya 3, dan spiral mixernya juga 3. Lalu Yang ini ini? cukur buat mencampur bahan bakso, cacah juga bisa dia. Terus kalau alat ini kan sudah digunakan Bu karena tadi sudah ada baksonya ya produknya. Nah kalau untuk mixer ini sudah Kalau ini pernah digunakan untuk buat roti abon. oh pernah. Kalau banyak kita pakai ini, kalau sedikit kita pakai yang kecil. Oh, artinya mantap sekali Bu ya. Sebenarnya kita sudah bisa memproduksi banyak produk. Iya, insya Allah. Nanti rencana Ibu ke depan insya Allah akan ada ya. Ya, Terkait kita mendukung program pemerintah yang tadi yaitu program 1 siswa 1 usaha. akan dilanjutkan. Lanjut ke sini aja dari luar aja. Ini lemari penyimpanan bahan. Kemudian ini alat-alatnya. Terus ini masih mesin vakum yang tadi, kompor kita baru punya 1. Kalau banyak mau praktek masih ada kompor minyak juga. Oven ada. Kalau Kemudian dia lemari ini lemari alat juga ini Bu. Sana buku. Kemudian ini alat analis nitrogen itu Bu. oh ada untuk kualitas ya kualitas apa analis nitrogen ini untuk apa Bu? Yang sebelah sini tapi belum dibuka. Oh belum pernah dipakai kalau ini Bu. Ya baru coba Ada aja. nitrogen ini ada 2. Baiklah Bu Puji, terima kasih. Semoga nanti aset yang ada di bengkel Ibu nanti bermanfaat dan Ya. bisa mendukung program-program sekolah ya, Ya, berpihak terima kasih. pada murid. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Kali ini saya bersama Pak Hasbin Adi Saputra sebagai teknisi di lab TKJ, Pak ya. Ketua jurusannya hadir? Nggak hadir ya. Ketua jurusannya siapa Pak? Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Boleh saya tanya-tanya tentang lab Bapak ya? Oke. Sebelumnya saya akan mewawancarai Pak Hasbin kaitannya dengan pemetaan aset. Jadi pemetaan aset itu apa saja yang kita miliki di sekolah seperti kayak sarana prasarana. Nah kayak prasarananya kan gedungnya kemarin sudah secara umum sudah saya jelaskan. Jadi nanti atau hari ini kita lebih ke mengkhusus ke alat-alat di teknik komputer jaringan. Kaitannya nanti aset ini akan digunakan untuk program kerja yang berpihak pada murid. Jadi semuanya tujuannya untuk kemajuan belajar murid, Pak ya. Nah ini kayak ini contoh apa Pak ya? Ini ada kayak saya lihat kayak poster-poster lah, tapi bagus dibuatnya. Kalau yang ini biasanya ini untuk pelajaran. Pelajaran atau simulasi aja supaya siswa itu bisa lebih mengenal dua jenis kabel yang biasa digunakan dalam jaringan. Dua jenis kabel. Kalau yang ini Pak, Kalau yang ini macam-macam teknologi yang digunakan dalam jaringan. Jadi kalau apapun yang direncanakan dalam membangun sebuah jaringan yang sini ada topologinya supaya bisa siswa itu lebih cepat mengenal gimana sih topologi. ini sudah ada juga komputer hardware sama simbol-simbol apa itu flowchart ya atau gambar. Nah lanjut ke sini. Jadi kita buka-buka lab ya. Ini apa ya? Kalau ini switch, ini untuk membagikan jaringan yang ada di sekolah itu ke setiap
setiap ruangan atau kursi yang ada di dalam melalui kabel. Nah itu yang mau saya tanyakan, ini perlu kabel atau enggak sebenarnya, kok kayak nggak ada sambungan? Ada, ini di bagian bawah ada sebenarnya, tapi supaya lebih rapi jadi ada ke bawah. Ya, bagian kabelnya. Tapi ini dicopot sengaja atau gimana? Ada. Oh ada Iya, kabelnya. cuma dicopot karena lagi digunakan untuk kelas. Oh gitu. Karena kan kita kekurangan kelas Pak ya, jadi artinya ini berfungsi Pak ya. Kalau yang ini Pak, yang putih kecil. Ini namanya access point. Access point itu ya untuk membagi jaringan ke ruangannya. Yang tadi sama access point membagikan jaringan tanpa kabel, kalau ini tanpa kabel. Oh tanpa kabel, jadi dia fungsinya kayak wifi gitu. Ya. Akses point. Kemudian ruangan ini ada AC-nya juga. Berfungsi. Berfungsi tapi 2 bulan ini sudah kurang dingin. Oh, Berfungsi tapi kurang dingin. minta diganti kan? Walaupun ada kipas angin juga ya. Jelas. Kalau ini ada oven? Kalau ini bisa dibilang ini namanya rack server. Jadi rack server itu semua jaringan itu terpusat di sini. Semua jaringan SMK 1 Telco itu ada terpusat di sini. Jadi di sini ada banyak alat-alat. Kayak di SMK kan sudah punya sumber internet dari Telkom dan sumber internet dari satelit. Satelit. Ya. Itu ada kaitannya sama yang bakti aksilot tuh apa? Ini yang ini. Ya, ini satelitnya. Karena dia tanpa kabel, dia langsung ke satelit. Oh gitu. Ini kemarin bantuan Pak ya? Iya, bantuan. Bantuan. Terus kekuatan sinyalnya bagaimana? Kalau kekuatan sinyal lebih bagus yang dari Telkom, tapi karena memang namanya jaringan pasti ada kendala, jadi kita butuh backup atau cadangan. Kalau yang Telkomnya mati, kita punya satelit, walaupun nggak sebagus, tapi setidaknya bisa terkoneksi internet. Artinya ini selalu on Pak ya? Iya. Selalu on. Nah terus yang ini apa ini? Ini router yang diberikan atau yang disediakan sama Telkom. Router. Nah kalau kita di Telkom itu langganan. Langganan. Tetap ya, tiap bulan kita bayar. Kecuali yang satelit karena itu bantuan dari Kominfo. Oh Kominfo gratis. Ini kabel-kabel ini berfungsi atau tidak? Berfungsi sangat praktek saja karena masih digunakan untuk kelas, masih dicopot pasang. Nah terus kaitan dengan akses internet ini, dia pemanfaatannya kan untuk wilayah kita warga sekolah pastinya ada. Kemudian warga masyarakat sekitar gimana Pak? Masyarakat sekitar ada karena akses point atau sumber internet dari satelit itu persyaratannya bukan untuk sekolah tapi untuk warga juga bisa dipakai. Makanya nggak bisa di off-kan, nggak bisa di off-kan. Artinya itu sebenarnya kenapa alasannya nggak bisa di-off-kan ya, karena itu dimanfaatkan juga oleh warga. Walaupun sebenarnya untuk keamanan sekolah kita juga agak susah. Tidak disarankan kalau dari segi keamanan, tapi karena persyaratan dari bantuan yang mau nggak mau kita harus on-kan. Oke, lanjut ke dalam. Ini gelap nggak? Iya, gelap karena nggak ada lampu. Nah ini ada raknya. Ini raknya isinya apa saja Pak? Kalau di rak ini semuanya kayaknya hampir 70% ada. Dari pokoknya yang menunjang kegiatan siswa itu ada. Walaupun perwakilannya cuma 1 alat saja. Oh tapi ada ya, Tapi ada. persennya ada. Kayak di sini kan ada yang sebelah sini namanya UPS. Oh ya. Ya kayak cadangan listrik lah untuk beberapa menit ketika mati. Sangat berfungsi untuk ujian, pas ujian. Berapa lama? Sekitaran 10 menit untuk save jawaban. Oh iya. Kalau yang ini kan ada monitor tadi sesuai dengan yang di bagan tadi, monitor hardware-hardwarenya komputer. Nah ada contoh dan secara bagan
dan secara realnya ada. Ada laptop, ada berapa Laptop banyak? Ada sekitar Ada ya. 12 ke 13, tapi yang Chromebook. Oh, yang Chromebook ini. Yang Chromebook. Khusus ujian sih kalau Chromebook. Oh. Kalau proyektor sekitar 3 yang hitam, 1 yang putih, 4. 4. Jadi ada 4 proyektor. Di sini Chromebook tadi ada 12 ya? Iya, 12. 12, tapi buat ujian kemarin dipakai artinya ya buat USBK. Terus kalau laptop besar ada lumayan. Laptop besar ada 8, tapi ada yang buat praktek siswa juga, biasanya yang muncul hanya 4. Nah, terus kita kan ini program kalian sebenarnya TIK ya, Teknologi Informasi Komunikasi. Terus kita itu punya ada TKJ, ada multimedia, dan ada RPL, ya, kayak perangkat lunak. Nah, dari ketiga konsentrasi keahlian ini sebenarnya yang masih kurang tuh di konsentrasi yang mana? Yang masih kurang di konsentrasi RPL dan multimedia. Ya, RPL dan multimedia. Karena untuk praktek atau penunjang praktek dari multimedia dan RPL itu tidak bisa menggunakan Chromebook. Oh, gitu. Harus menggunakan minimal Laptop. mini PC atau komputer atau laptop yang speknya Celeron lah. Paling kecil, itu pun ya setidaknya untuk praktek biasa bisa. Tapi tidak bisa digunakan untuk Chromebook. Sedangkan printer yang tersedia ada berapa? Printer mungkin ada 2 yang berfungsi, tapi yang rusak mungkin 3. Oke, masuk ke sini. Nah, ini saya penasaran sama ini Pak. Ini nih dari jurusan konsentrasi keahlian mana ya? Ini dari jurusan multimedia. Ini kemarin praktek sama Pak Alvis, masalah membuat istilahnya poster apapun, tapi di sini temanya anti narkoba. Narkoba ya. Oh iya, kemarin kan kita ambil multimedia itu dia desain grafis percetakan kalau nggak salah. Nah, coba ini ditempel-tempel saja Pak nanti di ruangannya. Ini contohnya, belum ditempel semua. Ini salah satu karya siswa-siswi multimedia ya. Kemarin di ujian kompetensi ya, proyeknya. Terus ini obeng-obeng apa ini? Kalau yang ini namanya tangkring yang membuat untuk membuat 2 jenis kabel tadi yang ada di bagian tadi. Nah, ini tang khusus Ya. untuk membuat kabelan. Kalau yang ini obeng-obeng ya untuk membongkar CPU pembelajaran hardware lah. Tapi kita punya nih masih kurang ya Pak ya, masih kurang banyak. Sangat kurang. Oh, sangat kurang. Oke, baiklah Pak Hasdin, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin nanti kita bisa berbicara lagi dengan ketua konsentrasi keahliannya, terus bicara bersama dengan Bapak Sarana dan lain-lain kaitan dengan pemetaan aset kita, terus pemanfaatannya untuk siswa. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama.